Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk upload video lagi. Dan kali ini aku mau share resep lagi. Seperti yang teman-teman lihat, di sini aku mau share resep cilok bumbu kacang. Oh iya, sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke videonya. Nah, di sini aku udah siapin bahan-bahannya. Yang pertama ada 500 gram tepung terigu, lalu ada 500 gram tepung tapioka atau tepung sagu, lalu aku juga udah siapin air 700 ml, dan ini aku udah siapin daun bawang juga. Ini opsional ya, kalau teman-teman suka boleh pakai, boleh enggak juga. Lalu ada cabai. Ini juga sesuai selera, dan aku udah siapin bawang putih 10 siung. Lalu ada roiko, juga ada garam. Nah, di sini aku udah siapin kemiri 3 butir, lalu gula merah 3 blok gitu ya. Dan ini ada kacang tanah 400 gram. Nah, ini aku singkirin dulu ya teman-teman bahan yang lain, karena langkah yang pertama itu aku mau gabungin dulu tepung terigu dan juga tepung tapiokanya. Di sini aku campurin tepung terigu dan juga tepung tapiokanya di satu wadah yang besar. Nah, kalau sudah kita masukkan daun bawangnya. Di sini daun bawangnya aku pakai yang bagian hijaunya aja ya, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin kurang suka sama daun bawang, boleh di skip aja bagian ini, atau kalau mungkin suka sama seledri juga bisa diganti seledri ya. Step selanjutnya, di sini aku mau siapin bahan cair. Nah, ini aku masukin 700 ml air, lalu aku tambahkan juga bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini dari 5 siung bawang putih. Lalu aku masukkan roikonya. Dan ini aku aduk-aduk, aku nyalain kompor, aku tunggu sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih airnya ya teman-teman. Kalau udah, kita matiin kompornya, lalu kita tuang ke adonan yang tadi. Nah, ini adonannya, ini aku lubangin di bagian tengahnya, lalu aku tuang aja. Aku nggak langsung tuang sekaligus ya teman-teman. Ini aku tuang setengahnya dulu, lalu aku aduk-aduk. Ini aku aduk pakai spatula, karena kalau langsung pakai tangan kan panas banget ya. Karena tadi udah rata, lalu aku mau tuang lagi untuk yang kedua. Sedikit demi sedikit, lalu aku aduk lagi. Aku ulangin terus sampai airnya habis. Lanjut lagi, aku tuang bahan cairnya ke dalam adonan yang tadi, lalu aku aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Ini nggak perlu ditambah air lagi ya teman-teman, karena bakal kita ulen pakai tangan. Jangan lupa pakai sarung tangan plastik, karena biar nggak kotor ya. Nah, ini dia hasilnya, nanti bakal seperti ini. Kalau udah nggak lengket di tangan, kalau udah bisa dibentuk, itu tandanya adonannya udah siap ya teman-teman. Nah, ini aku close up, kira-kira bentuknya kayak gini. Nah, itu aku coba lubangin dan gak lengket ya. Oke, kalau adonannya udah siap, di sini aku mau bulet-buletin ciloknya ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai tangan aja dan gak pakai sarung tangan, tapi aku udah cuci tangan bersih, karena kalau pakai sarung tangan plastik itu bakal nempel-nempel di plastiknya. Jadi aku pakai tangan aja, tapi di sini aku udah cuci tangan bersih ya teman-teman. Kita bulat-bulat sesuai selera aja. Sebenarnya ini bisa pakai isian juga loh teman-teman. Bisa pakai telur atau telur puyuh yang lebih kecil juga bisa, atau pakai isian daging juga pasti lebih enak banget.
Lalu aku mau siapin air dan ini udah aku didihin. Kalau udah kira-kira mendidih, aku masukin adonan ciloknya yang udah aku bulet-buletin, kita rebus sampai matang. Nah, kalau ciloknya udah mengambang kayak gini tuh tandanya udah mateng ya teman-teman. Jangan lupa kita aduk karena biasanya ada beberapa cilok itu yang ngumpul di bawah, nempel gitu lengket. Jadi kita aduk-aduk, pastiin udah ngambang karena takutnya di dalamnya tuh masih mentah ya. Nah, ini udah mateng. Aku angkat, nah warnanya juga udah berubah dan teksturnya juga udah kenyal. Lanjut aku mau rebus ciloknya lagi sampai habis ya teman-teman. Sambil nunggu ciloknya mateng, mending kita bikin bumbunya dulu. Nah, di sini aku mau goreng 400 gram kacang tanahnya yang tadi. Nah, kalau goreng kacang tanah itu jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman. Kita aduk terus karena dia tuh cepet mateng. Dan ini aku aja sebentar udah langsung coklat. Jadi apinya itu jangan kebesaran ya. Lalu ini aku angkat, lalu aku tiriskan dulu sebelum aku blender. Selanjutnya, kalau kira-kira kacangnya udah nggak berminyak lagi, kita bisa langsung blender halus kacangnya. Nah, di sini aku pakai chopper di bawah 100 ribuan harganya. Dan itu lumayan membantu aku sih kalau masak karena bisa halusin bumbu, bisa halusin daging, bisa halusin cabai kering, pokoknya multifungsi banget. Dan ini hasil choppernya, aku nggak begitu halus ya teman-teman, sengaja memang. Lanjut, kalau udah aku mau goreng dulu cabai yang tadi kita udah siapin. Kita goreng sampai kira-kira layu aja. Nah, ini aku goreng supaya nggak terlalu bau langu ya teman-teman. Nah, ini kira-kira udah layu. Lalu aku lanjut blender lagi. Aku pakai chopper yang sama yang tadi aku pakai buat bumbu kacangnya. Lalu di sini aku tumis bumbu-bumbunya. Pastiin sampai mateng ya teman-teman. Nah, kalau udah mateng bisa kita tambah air. Lalu jangan lupa masukkan juga kacang yang udah kita blender tadi. Jangan lupa diaduk ya. Tadi pas tumis bumbu cabenya itu nggak perlu terlalu banyak minyak ya teman-teman, karena kacangnya itu sendiri nanti bakal ngeluarin minyak. Lalu ini aku masukin gula merah. Gula merahnya sesuai selera aja. Kalau teman-teman suka yang manis boleh tambahin lagi, atau kalau mau pakai kecap juga nggak apa-apa. Lalu aku masukin garam dan ini aku masak terus sampai warnanya berubah jadi kemerahan kayak gini ya. Dan ini juga mulai pekat lagi warnanya dan udah mulai berminyak, itu tandanya udah mateng. Lalu aku mau angkat, aku pindahin ke mangkuk. Oh iya, jangan lupa dicicip dulu ya teman-teman, karena kan selera orang beda-beda ya. Ada yang suka manis, ada yang suka asin, ada yang suka pedas. Kalau kira-kira kurang bumbu boleh ditambah aja. Oke, nah ini dia bintang utama kita udah mateng. Nah, ciloknya udah mateng, bumbu kacangnya juga udah mateng. Selanjutnya bisa kita racik sendiri aja. Mau ditambah saus cabe juga lebih enak, ditambah kecap lagi juga enak. Jadi sesuai selera aja. Nah, di sini aku mau tuangin dulu buat suami aku. Ini kalau dimakan anget-anget lebih enak sih teman-teman. Jadi menurut aku kalau udah mateng gini mending langsung dimakan, karena kalau buat entar-entar itu ya jadi kurang enak aja ya, kurang sedep gitu. Jadi lebih baik dikonsumsinya itu saat masih panas kayak gini. Dan di cuaca yang sering hujan kayak gini tuh cocok banget ya cemilan-cemilan kayak gini tuh, karena bahan-bahannya itu mudah banget dibikinnya. Dan biasanya kalau beli itu kan kurang ya. Jadi kali ini mending kita bikin aja dengan bahan yang simple banget.
Mungkin teman-teman ada yang mau bikin pakai isian kayak telur puyuh, telur ayam, atau isian daging. Itu nggak apa-apa banget ya, pasti bakalan lebih enak. Dan untuk bumbunya, teman-teman nggak harus pakai bumbu kacang, karena ada juga loh yang bikin cilok kuah, itu juga enak banget. Jadi segitu dulu aja video resep cilok bumbu kacang versi aku. Kalau teman-teman suka sama videonya, boleh klik like-nya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, supaya aku lebih semangat lagi upload videonya. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum.